Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, tinggal dalam damai sejahtera Kristus. Peliharalah hatimu, rawatlah hatimu dan pikiranmu supaya kita tinggal dalam kebaikan, kekudusan dan kesucian hati, supaya hidup kita boleh tentram, hidup kita boleh damai. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan, perilaku, sikap, dan perkataan kita. Apa yang kita pikirkan itu yang akan keluar, baik dari tindakan kita, baik dari perilaku kita, sikap kita, dan juga perkataan-perkataan kita. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi secara keseluruhan hidup kita. Kalau kita memikirkan hal yang baik, maka hal yang baiklah yang menjadi karakter, sikap, perilaku, tindakan, dan perkataan kita. Demikian juga sebaliknya, apa yang negatif yang ada di pikiran kita, itu akan melahirkan tindakan, karakter, atau sikap, dan perilaku kita. Begitu juga dengan perkataan-perkataan kita. Orang yang memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang mengasihi orang lain, maka dia akan bertindak penuh dengan kasih. Maka sikap dia juga menjadi sikap atau sifat yang baik, sifat yang penuh dengan kasih, mau menolong orang lain. Dan juga perkataannya juga perkataan yang keluar dari kasih. Kalau dalam pikiran kita mengasihi keluarga kita, mengasihi istri kita, mengasihi gereja kita, mengasihi masyarakat di sekitar kita, maka perilaku kita terhadap itu semuanya, tindakan-tindakan kita terhadap itu semuanya, dan perkataan-perkataan kita terhadap itu semuanya pasti akan baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kalau pikiran kita dalam hal yang positif atau ada dalam pikiran positif, maka hidup kita pasti juga akan nyaman. Hidup kita juga akan pasti tenang. Hidup kita juga pasti akan berada dalam damai sejahtera Kristus. Dan hidup kita juga pasti juga akan penuh dengan sukacita. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran yang positiflah, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, terus meluap-luap dalam kehidupannya sehari-hari. Itu akan terlihat terus. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kalau dalam pikiran kita selalu saja ada hal-hal yang jahat, dosa, pikiran-pikiran yang kotor, maka apa yang mempengaruhi keseluruhan hidup kita ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan tekanan, penuh dengan keberantakan, dan tidak ada yang kondusif dalam hati orang-orang yang
berpikir negatif. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya, terlebih pada saat ini, bagi orang-orang yang percaya yang ada di Filipi untuk bertindak, berlaku seperti apa yang Kristus ingatkan kepada mereka. Dia katakan tadi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu pikirkan hal-hal yang baik. Makanya Rasul Paulus dalam hidupnya dia selalu berpikir yang baik. Saat ini saja ketika dalam penjara, tubuhnya di penjara, tangannya kemungkinan juga diikat dan kakinya diikat karena dia termasuk dianggap penjahat yang luar biasa, sehingga ketika itu dia benar-benar dijaga di penjara, bukan saja hanya sekedar di penjara, tetapi dipasung lagi. Tetapi hatinya terus meluap-luap dengan kebaikan, maka dia nasihatkan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena dia selalu menawan pikirannya hanya di dalam Kristus. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang dia katakan di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5b. Dia katakan demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi dia membiarkan pikirannya itu ditawan oleh Kristus. Artinya dikuasai oleh Kristus. Sehingga apa yang dia lakukan pasti sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki, yaitu kebenaran. Hanya orang-orang yang di dalam Kristus saja yang bisa bertindak benar. Pasti itu. Karena Yesus sendiri berkata, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes itu, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika orang berada dalam Kristus, pasti dia berada dalam kebenaran. Pasti. Tidak akan mungkin. Kalau ada orang-orang yang menamakan dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi dia masih berperilaku yang jahat, itu bukan pengikut Kristus. Dan saya mau katakan kepada kita, supaya ada orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen, tapi berperilaku yang tidak baik, maka kita juga boleh menghujat dia sendiri. Atau menghukum dia sendiri, ya kan? Karena kita tidak membela orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, tapi mau berperilaku yang jahat. Dan saudara-saudara, demikian juga untuk tindakan-tindakan membalas dendam. Itu bukan pikiran orang Kristen. Gereja selalu saja menjadi sasaran. Gereja selalu saja menjadi tindakan-tindakan atau amukan-amukan orang lain. Sehingga gereja paling mudah sekali menjadi sasaran amukan dan juga dibakar. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen tidak pernah akan membalas itu. Ada banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen itu takut. Saya mau katakan kepada kita, masa sih tidak ada 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang yang memiliki hati yang begitu keras untuk membalaskan hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kepada gereja. Saya pikir itu tidak mungkin. Tidak mungkin 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Tidak ada yang memiliki keberanian. Tidak akan mungkin. Saya kadang-kadang berpikir, kalau ada orang yang bakar-bakar gereja, sebagai orang Kristen, kalau kita mau balas, jujur, saya tidak akan takut. Andaikan saya juga menjadi melakukan bom bunuh diri itu. Bom bunuh diri. Saya pasang di sini bom, saya pergi ke masjid atau ke tempat ibadah-ibadah orang lain yang saya benci, supaya seluruh umatnya di situ mati seketika. Tetapi saudara-saudara, pikiran kita, ajaran yang kita terima dari Kristus
adalah ajaran yang sangat mulia sekali. Sampai dia katakan ini yang tidak pernah ditemukan dimanapun. Jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Bayangkan itu, kasihilah musuhmu. Itu pengajaran yang luhur sekali. Hanya orang-orang yang tinggal dalam roh Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi saudara-saudara, bukan soal takut. Walaupun ada beberapa orang, saya lihat dengan Denny Siregar, walaupun maksudnya bukan mau mengecam kita, tidak. Tapi ada perkataan-perkataan banyak orang seakan-akan bahwa kita ini adalah orang yang takut. Tidak. Saya tidak mau mengatakan itu. Kebanyakan orang Kristen berpikir itulah iman kekristenan, bahwa Kristus mengajarkan hal yang mulia. Kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sama dengan orang-orang yang jahat itu. Dan ketika ada orang yang melakukan yang jahat, mendiamkan itu berarti dia juga sama dengan orang yang jahat itu. Makanya kita juga harus berani mengatakan dan mengutuk orang-orang yang membakar gereja, membunuh pendeta, membunuh orang lain. Ya, itu. Kita harus nyatakan kesalahan itu dan sikap kita untuk itu. Walaupun tidak perlu harus membalaskan itu. Ya. Kita harus nyatakan tindakan mereka itu salah. Dan tidak perlu harus dilakukan seperti itu. Kita harus hidup penuh dengan kasih dan saling mengasihi, saling mencintai. Oleh karena itu saudara-saudara, pikirkanlah yang baik. Maka engkau akan bisa melakukan yang baik dalam hidupmu. Dan jangan pernah berpikir yang negatif sehingga apa? Merusak imanmu, merusak kesehatanmu, merusak mentalitasmu. Dan engkau juga akan mengalami tubuh yang tidak sehat, pikiran yang tidak sehat. Karena hidup kita mau hidup kita juga sehat. Sehat jasmani, juga sehat rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kalau kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami selalu diingatkan lagi supaya bagaimana kami selalu memikirkan hal-hal yang baik. Supaya kami juga memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang baik pula. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah tinggal dalam Kristus supaya kita terus tinggal dalam kedamaian. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.